Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa 30 September 2025 dengan tema Misi Komunikatif yang diambil dari Roma 10 ayat yang ke-14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik? Beberapa tahun lalu dalam tongkrongan anak-anak muda setelah ibadah, saya pernah bertanya apa yang mereka dapatkan dari firman Tuhan hari itu. Ada dua rekan yang berbagi kaitan firman dengan pengalaman pribadinya. Ada juga yang berargumen kurang setuju dengan pandangan pengkhotbah. Lalu ada yang lain membalas argumen tersebut. Sampai akhirnya seorang teman berkata, "Tahu gak sih, kalau di meja makan, tidak boleh ada percakapan tentang agama yang bawa-bawa Tuhan. Karena bisa bikin berantem." Seketika suasana menjadi hening. Saya cukup kecewa dengan ungkapan itu, tetapi di sisi lain saya memilih tidak berkomentar lebih jauh. Sebab bisa saja percakapan kami berakhir dengan hati yang tidak enak. Namun benarkah saat ini pembicaraan tentang agama atau Injil, khususnya dalam kekristenan, tidak boleh hadir di meja-meja makan untuk menjadi diskusi hangat sekaligus berkat bagi orang-orang yang belum percaya? Mengapa gosip tentang keburukan orang lain justru jauh lebih populer, bahkan bisa dibicarakan berjam-jam, tetapi Injil tidak? Dalam Roma 10 ayat yang ke-14 dan 15, Paulus bertanya, bagaimana orang bisa percaya tanpa mendengar? Bagaimana bisa mendengar tanpa ada yang memberitakan? Dan bagaimana pemberitaan dapat terjadi tanpa ada yang diutus? Ironisnya, banyak orang Kristen masa kini berhenti hanya pada hidup baik, seperti orang Yahudi yang taat Taurat, namun tanpa iman di dalamnya. Padahal, transformasi sejati di dalam Kristus mendorong kita untuk menghidupi iman dan memberitakan Injil. Injil yang tidak dikomunikasikan adalah misi yang terhenti di tengah jalan. Bahkan kabar baiknya tidak pernah sampai. Orang percaya yang sungguh ditransformasi akan menyadari bahwa dirinya adalah alat Tuhan di dunia untuk mengomunikasikan kabar baik itu. Kita mungkin sering merasa takut menyampaikan kabar baik, bahkan malu membicarakan Kristus yang kudus di tengah dunia yang bobrok ini. Dunia memang seolah berusaha membungkam kita, sehingga kita memilih diam. Namun seharusnya orang yang telah diubahkan Kristus akan mengasihi orang lain yang belum percaya kepadanya cukup dalam untuk tetap menyampaikan kabar keselamatan, sekalipun itu tidak selalu mudah atau diterima. John Piper pernah berkata, tidak ada Injil tanpa kata-kata. Tak seorang pun dapat diselamatkan hanya dengan mengamati perbuatan. Mari kita terus aktif mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang di sekitar kita.